Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syahrul ramadana syahrul maghfirah, syahrul rahmah, syahrul ikum minan nar. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih meminjamkan berbagai macam nikmat kepada kita. Ingat Bapak Ibu, nikmat yang kita rasakan sekarang itu hanya berupa pinjaman dari Allah. Makanya jangan sampai kita lalai memanfaatkan nikmat itu sehingga kita termasuk hamba Allah yang zalim. Begitupun juga kita tidak pernah lupa selalu bersalawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan cahaya kepada kita sehingga kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk kehidupan dunia wal akhirat kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang sangat berberkah ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang fadilah tarawih fi syahri Ramadan, yaitu yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita kabar gembira. Nah, sampaikan na pabatuan kina bitta kabara appiran nurannu kabara baji iania ka berkaitan yarika kaitanna sambayan tarawih ribangi ramalanga nia ka dilaksanakan sekaitan yami antu deceng yani yang angkai terkandung yalanna sampajan taraweta di bulan Ramalan yang angkai tapi gau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sininna tumalabi na pang Allah taala angkai napuriyo pang Allah taala. Hadirin yang asinna tau malak biriku yareka tau nikamasian na karing Allah Ta'ala niaka menyaksikan mudah-mudahan insyaallah nasari karing Allah Ta'ala kemuliaan dunia dan akhirat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang fadilah tarawih fi syahri Ramadan. Kalau birana sambayan tarawih ribangi bulan Ramalan. Sekarang kita memasuki yaitu wa fil lailati hadiyati asyarah. Kalau birana tarawih hadiyati asyarah yang antu malang yang ke-11 tarawih sampuluna sek tarawih atau sampuluna sek di tarawih, yaitu yakhruju min dunya kayaumi waladat min batni ummihi. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahunnya ka at-tarawih ribangi maka sampuluna sek ramalanga yakhruju minad dunya
kayaumi ulidat min batni ummi. Singka malik baki yareka bebas asuluki ri tompon analino kayaumi waladat ummi, singka malik badatu jarian riandu di emaknya. Dalam bahasa Bugis dikatakan bahwa yakhruju min dunya kayaumi ulidat min batni ummi. Atau angkewe ampigau itarayo wani maka 10 nasi di ramalangi masuk imati ilibuk na yelino mapacing kuritu pada pade riwatun jajianna aku induknya. Jadi dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa orang yang melaksanakan salat tarawih di malam yang ke-11, yaitu dia keluar nanti di muka bumi ini, dia bebas dari dosa seperti dia bebasnya bersih di saat dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi kalau malam pertama jamaah yang berbahagia, kita bebas dari dosa tak dan dosa kedua orang seperti kita dilahirkan bebas. Tapi tidak semua bebas. Itu bisa bebas seterusnya sampai dia meninggalkan muka bumi ini. Kalau dia melaksanakan sampai malam ke-11, maka Allah Subhanahu wa taala dari hadis ini menyatakan bahwa kita akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala keluar bersih di dunia ini, ulidat min batni ummi, seperti kita dilahirkan oleh ibu kita sendiri. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersungguh-sungguh menunaikan ibadah salat tarawih itu karena ada rahasia, ada fadilah, ada kemuliaan yang terkandung di dalamnya, terkhusus malam yang ke-11 ini. Yang ke malam ke-12 adalah wasaniyati asyara. Ja'a yaumal qiyamati wajahuhu kal qamari lailatul badri. Batuan artinya ya yaumal qiyamati, batu sallah diallo kiamaka wajahuhu kal qamari lailatul badri, rupanna singkam malik baki yami antu bulan purnamanya cahayana. Jadi muka jadi rupanna macayai pada yang hari itu ulang Lailatul Badri, seperti bulan Lailatul Badr. Nah, jadi ketika kita menunaikan salat tarawih yang malam ke-12, maka nanti kita hadir datang di yaumul qiyamah, wajah kita ini jamaah yang dimuliakan Allah, wajah kita ini akan bersinar seperti Lailatul Qadar sinarnya. Jadi jangan khawatir, kiamat malaki kita yang diberikan wajah pas-pasang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menjalankan ibadah tarawih Ramadan malam yang ke-12, muka kita akan bercahaya di hadapan Allah yaumul qiyamah nanti. Muka kita akan diberikan cahaya oleh Allah. Apa tandanya itu jamaah yang dimuliakan? Tandanya ada kemuliaan. Tandanya bahwa kita manusia atau atanna Allah Ta'ala, kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan keistimewaan karena bercahaya muka kita. Cahaya itu menandakan bahwa kita mendapatkan sinar petunjuk kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan untuk menunaikan salat tarawih secara berjamaah lebih bagus lagi, karena memang itu diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat dan para tabi'in dan para ulama-ulama kita, bahwa kita senantiasa beribadah tarawih menunaikan dengan sempurna. Insyaallah pada malam ke-12 ini Allah terkhusus memberikan fadilahnya atau kemuliaannya. Datang nanti di yaumul qiyamah, wajah kita bercahaya seperti kal qamar lailatul qadri, berarti cahaya bulan purnama atau bulan Lailatul Qadar. Selanjutnya adalah wa fil lailatis salisati asyar
ja'a yaumal qiyamati aman min kulli su'in. Malam yang ke-13 adalah ketika kita menunaikan malam ke-13, ja'a yaumal qiyamati aman min kulli su'in. Nanti datang di yaumal qiyamah aman dari berbagai keburukan. Jadi jemaah yang berikan Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Makassar dikatakan naniaking alaksanakan sambayan tarawih bang maka sampulunan telu ramalanga batu kisalla di Allah kiamat nyak kisalla di Allah kiamat ka nyak makitu amang salama min kulli su'in batu ditungkat-tungkala anu kakudianga. Jadi kalau kita menunaikan salat tarawih berjamaah khususnya di bulan Ramadan, insyaallah kita akan terhindar dari berbagai keburukan. Jadi nariku angke ki emi antu ampiga bulan wani maka 10 telu maka terbebas ki mati halul kiamat yang asinna anu majaeh anu dewe ni lori atau yang kita tidak sukai. Yang selanjutnya adalah wa fil lailatir rabi'ati asyara. Pada malam yang ke-14 ja'atil malaikatu yashhaduna lahu annahu qad shalla tarawih. Ja'atil malaika, malaikat telah menyaksikan kita, menyaksikan ki malaikat yashhaduna lahu, bahwa sesungguhnya ni'maki antu Allah sanakan sambayan tarawih. Fala yuhasibuhullahu yaumal qiyamati dan insyaallah fala yuhasibuhu, maka nabebaskan magikaring Allah Subhanahu wa taala baturi pases saya. Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari berbagai hisab di yaumul kiamah. Jadi nareko engke kipigau isambayan tarawih nabebaskan kimati pung Allah taala fi iya wadinge manjaji pasessa ya reka hisab. Wa fil lailati khamisati asyara, pada malam yang ke-15 tusalli alaihi malaikatu wa amaluhu arsy wa kursiyun. Pada malam ke-15 adalah malaikat pendukung arsy bersalawat kepada kita, kepada orang yang melaksanakan salat tarawih. Jadi malam yang ke-15 itu malaikat pendukung aras as-salawat kimangar kalinna. Ya, jadi tahu angke pigau isampayan tarawih riwanni makalam 10 na 5 ramalangi angka malaikat pendukung aras niaki as-salawat mangri yang alina. Artinya bahwa malaikat itu bersalawat kepada kita, berarti mendoakan kita keselamatan kita di dunia wal akhirat. Dan selanjutnya adalah wa fil lailati sadisi asyara kataballahu lahu bara'atan najati minan nari wa bara'atud dukhuli fil jannah. Pada malam yang ke-16 kataballahu lahu, tatulis mi ya rekana tulis magi kareng Allah taala lahu bara'atun najati minan nar, bebas baturi pasesana nerakaya. Jadi insyaallah pada malam yang ke-16 bebas dari siksa atau masuk ke dalam neraka. Jadi kita sudah tidak lagi masuk ke dalam neraka. Wa bara'atun dukhuli fil jannah, dan insyaallah kita bebas dukhuli fil jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Makassar dikatakan naina laksanakan sampaian tarawih bangi maka sampurna ngenang dibebaskan dari kareng Allah taala. Tatulus in arena bebas tulis di kareng Allah taala bebas yani antu ri antama irana tina nantama irana neraka pacalan kareng Allah taala. Siagam bebas tummi antama di surga pangamasian kareng Allah taala. Jadi dua kebebasan, bebas tidak masuk neraka dan bebas dia masuk ke dalam surga Allah. Jadi
tahu angke pigau tarawih 10 ngenang ramalangi bebas nyeritu dia nantama neraka ni catat ke Allah Ta'ala tangi dia nantama ke neraka dan ia bebas nyetama ke surga pemasin Allah Ta'ala. Selanjutnya adalah wa fil lailati sabi'ati asyara yu'ta mithla thawabal anbiya'i. Insyaallah malam yang ke-17 ni gini sabaran siapa yang melaksanakan inai-inai Allah laksanakan sembahyang tarawih bangi maka 10 maka dia mendapatkan pahala nabi-nabi. Dia akan mendapatkan pahala nabi-nabi. Artinya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan salat tarawih malam yang ke 17 maka kita mendapatkan syafaat fadilah, mendapatkan pahala para nabi-nabi. Selanjutnya adalah wa fil lailati saminati asyara naral malakun ya abadullah innallaha radiya anka wa walidaika. Artinya ya abadallah innallaha radiya anka wa an walidaika. Gure malaikat karena atanna kareng Allah Ta'ala ni amuhi intu naridai kareng Allah Ta'ala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridai juga orang tua. Jadi samping Allah meridai kita, orang tua kita juga ikut diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran kita yang melaksanakan salat tarawih. Jadi kata di bawang Allah laksanakan salam bayang tarawih niat makimi antu naridai nakaranuang karang Allah Ta'ala jaga bawang tingai bawang kata nakaranuang karang Allah Ta'ala bawang turuaya tutuata nyetuni karanuang de karang Allah Ta'ala. Begitupun juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Bugis ni gini ki pigau isampayan tarawih weni maka saprona 18 arwah insyaallah pung Allah Ta'ala engka malaikat na pung Allah Ta'ala maka atanna pung Allah Ta'ala engkan itu napurio ki pung Allah Ta'ala nang katuni napurio tuduai pak jajiata. Nah selanjutnya wa fil lailati tasi'ati asyara yarfa'ullah darajatin fil firdaus. Nigi barang siapapun kita inai Allah sanakan sambayan tarawih bangi maka sampulona salapang. Apa yang terjadi jamaah yang berbahagia? Yarfa'illahu darajatihi fi firdaus. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya dengan surga firdaus. Artinya bahwa kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajat surga firdaus. Mulialah kita. Sanaklah dirina keteh. Beruntunglah kita. Orang yang menunaikan salat tarawih malam ke-19. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah fadilah kepada kita. Kalabiran kepada mereka teh yani antu derajat surga firdaus. Jadi tiap sia-siakan waktu untuk senantiasa melaksanakan salat tarawih apalagi malam ke-19 ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan derajat yang begitu besar kepada kita. Allah Ta'ala nawariki derajat begitu melepul ini karena Allah Ta'ala nasariki kalakbiran ketinggian napa naiki nangkaki derajat ta ketinggian ta nilaitta nasabah surga firdaus yang ayan dimulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah wa fil lailati isyrina yu'ta sawabasy syuhada'i was salihin. Kemuliaan atau fadilah pada malam ke 20 yakni
kita mendapatkan pahala seperti orang yang syahid dan orang-orang yang saleh. Luar biasa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang diberikan kepada kita melaksanakan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan ketika kita melaksanakan salat tarawih, terkhusus malam ke-20 ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita atau kemuliaan fadilah kepada kita seperti kita atau seperti orang-orang yang sahih. Luar biasa. Berarti tinggal ada balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan cuma itu, pahala orang-orang saleh. Oleh karena itu nani kemana nih anjo? Karena mau kana naro. Marilah kita mai maki, laumi mai. Kita senantiasa bersungguh-sungguh menunaikan ibadah salat tarawih ini. Mulai tadi malam ke-11 sampai ke malam 20 ini sangat luar biasa fadilah-fadilahnya. Sangat luar biasa kemuliaan-kemuliaannya. Sangat luar biasa kandungan-kandungannya yang disiapkan kepada kita, yang menjadi bonus kita. Tapi tentunya jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban kepada kita. Jangan sampai salat tarawih kita lancar, tapi kewajiban-kewajiban kita yang lain kita lalaikan. Sama hanya nol. Apalagi kalau salat 5 waktu yang kita lalaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan dari 11 sampai 20 malam tarawih ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan cuma kita mendapatkan kemuliaan, tapi karena perlakuan baik kita, nasabak kebajikan tak, nasabak rajin tak anggaukan khusus nasambayan tarawih, tangaya bawang kati anggu papalak birang, tetapi kedua orang tua kita juga mendapatkan kemuliaan. Kedua orang tua kita juga mendapatkan fadilah. Walaupun beliau ini sudah mendahului kita. Oleh karena itu jangan ada rasa malas. Tiaki nyaki acak bangang ya. Atau menganggap enteng salat tarawih itu. Apalagi salat tarawih itu tidak ada di bulan-bulan lain, hanya di bulan Ramadan. Pada malam bulan Ramadan kita mendapatkan kesempatan untuk menunaikan salat sunat tarawih ini. Oleh karena itu sekali lagi jamaah yang berbahagia, mari kita mengejar kemuliaan di bulan Ramadan ini. Mari kita mengejar fadilah di bulan Ramadan ini. Mari kita mengumpulkan sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan, pahala-pahala, derajat-derajat di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita berdoa dan bersungguh-sungguh agar Ramadan yang akan datang kita akan dipertemukan lagi. Dan kita senantiasa berusaha maksimal sempurna atujing-tujing alasankan sambayan tarawih di bangi Ramadan. Kesempatan ini insya Allah kita akan lanjutkan lagi ke malam berikutnya atau malam ke-21 Ramadan dalam bab atau dalam session berikutnya. Sebelum kita akhiri, mohon kiranya mendoakan terkhusus kepada saya untuk senantiasa menjadi istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mendoakan kepada kita semua, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah dan diistiqamahkan oleh Allah untuk berada di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dan senantiasa kita menjadi Nabiullah, menjadi umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat syafaatnya di dunia dan di akhirat kelak nantinya. Dan insya Allah kita akan mendapatkan sukses di dunia dan sukses di akhirat, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Lebih dan kurangnya kiranya dimaafkan.
Dan sekali lagi dengan sekiranya dengan penuh kerendahan hati bisa membantu mensubscribe, like, dan membagikan video ini, mudah-mudahan insyaallah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semua ibadah semua yang kita lakukan dan semua yang kita persembahkan insyaallah akan saya berdoa mudah-mudahan kita diberikan pahala dan menjadi bekal kita kebaikan dunia wal akhirat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.